Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Sekedap nggih Bapak, saya cek pesertanya dulu. Saya rekam dulu nggih Bapak sekedap. Syamwan. Halo, sudah Pak? Sudah siap? Oh, nggih. Sudah 1 menitan. Oke. Nggih, terima kasih. Nggih, Bapak Ibu, sakmenika sampun ada 14 peserta, artinya sudah mencukupi untuk kita mulai acara desiminasi saya pada hari ini. Niki mohon izin untuk direkam ya, karena nanti ini sebagai bukti tugas saya di LMS. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara desiminasi saya pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmatnya serta hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu di virtual pada hari ini. Yang kedua adalah sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, acara pada hari ini akan dilaksanakan dengan durasi waktu 60 menit dan kita sudah merekamnya mulai dari pukul 9:23 sehingga nanti kita akan akhiri acara ini pada pukul 10:23 menit. Sebelum memasuki acara inti pada hari ini tentang berbagi dari saya, maka saya mohon kepada Bapak Purwanto selaku Kepala Sekolah saya untuk memberikan sepatah dua patah dan sekaligus membuka acara pada hari ini. Kepada Bapak, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Intan selaku CGP dalam hal ini yang melaksanakan kegiatan pada saat ini, yang di ruangan room ini yang secara kita bertemu secara virtual dengan tidak mengurangi rasa hormat dan makna dari kegiatan ini. Kegiatan ini diadakan secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Bu Intan yang telah memberi kesempatan saya dalam hal ini untuk memberikan sepatah dua kata dalam kegiatan virtual ini. Dan yang terpenting lagi, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan makna pada
kita semuanya. Artinya kita sama-sama berbagi, artinya kita sama-sama menjalankan atau meningkatkan kompetensi diri kita. Entah itu dari mana sumber ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan salah satu kegiatan ini akan memberikan makna pada diri kita. Setidak-tidaknya kita mampu meningkatkan kapasitas diri kita selaku pendidik. Apapun yang kita lakukan, baik dengan cara virtual maupun dengan cara lain, kita berujung pada peningkatan kapasitas diri yang akhirnya kita akan meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas dan yang pada endingnya adalah peningkatan kualitas pendidikan, kualitas peserta didik, dan mudah-mudahan bermuara tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Desti Pak Bintan, kegiatan desiminasi budaya positif, Pak. Ya, kegiatan destiminasi budaya positif ini dapat dilakukan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya tidak panjang lebar, yang jelas ini budaya positif itu penting. Jadi sebelum kita ke peserta didik, kita harus memahami dulu. Setelah paham kita bisa mempraktekkan betul, karena itu budaya positif itu dalam lingkaran yang sangat besar. Istilahnya kata umum, bahwa di dalamnya ada detail-detail kegiatan yang spesifik. Nah, mudah-mudahan Bu Intan selaku CGP mampu nanti menerapkan setidak-tidaknya pada diri Bu Intan dan sekolah. Bagaimana kita akan menerapkan budaya positif sementara kita sendiri belum mengimplementasikan budaya positif itu sendiri. Bagaimana kita akan menerapkan budaya positif kalau kita belum memahami? Bagaimana kita akan menerapkan budaya positif kalau kita masih rancu dalam segi pemahaman maupun dalam segi praktek? Itu saya sangat berharap sekali nanti dengan kegiatan ini bukan hanya seremonial, artinya hanya euforia, dan artinya bukan hanya sebuah video dokumen-dokumen yang tertulis, tetapi benar-benar itu menyentuh dan nyata dan real dilaksanakan. Tahap demi tahap, semoga dapat berjalan secara optimal. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan dan saya berharap sekali Bapak Ibu karena ini daring, sebagaimana terkesan umum pada saat ini daring itu hanya membuka saja, ada absennya dan ditinggal. Akhirnya daring itu berjalan tanpa makna. Hanya kesannya daring, tapi maknanya kurang. Nah, untuk itu saya berharap kegiatan ini benar-benar Bapak Ibu yang ada di ruangan ini dan Bu Intan dengan tidak mengurangi secara hormat, saya mohon sekali Bapak Ibu yang hadir ini benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan tuntas, dengan baik, dan dengan hati. Ini penting dengan hati. Ya, saya ucapkan selamat dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Purwanto, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah di mana tempat saya mengajar yaitu di SDN Sumengkong. Baik, terima kasih Bapak, dan selain itu mudah-mudahan nantinya acara ini akan bermanfaat bagi kita semua, sedikit ataupun banyak ilmu yang nanti akan menambah wawasan untuk kita ke depan dan memberikan manfaat juga kepada peserta didik kita nanti khususnya dan umumnya juga untuk
instansi kita, yaitu SD di mana tempat kita bekerja masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian prakata dari Bapak Kepala Sekolah, dan selanjutnya akan kita lanjutkan acara sharing, yaitu tentang budaya positif. Sebenarnya apa saja yang saya nanti di sini saya akan memberikan apa terkait pengetahuan saya tentang modul 1.4 ini. Izinkan saya sharing ya Bapak Ibu. Oh, salah. Bagaimana Bapak Ibu, apakah presentasi saya sudah bisa terlihat di layarnya Bapak Ibu semuanya? Sudah. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali nggih teman-teman semuanya. Kita di sini santai mawon. Intinya saya ini hanya akan memaparkan sedikit apa yang telah saya dapatkan selama pembelajaran di pendidikan guru penggerak ini. Untuk mengawalinya karena ini nanti sebagian besar adalah yang pesertanya adalah JGP Angkatan 11 ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu karena kemarin sudah diawali dengan Zoom ya. Untuk pembekalan bagaimana nanti pendidikan akan dilaksanakan. Sepertinya kalau nanti adalah sama ya. Mungkin dari angkatan 1 sampai sekarang ini sudah sampai di angkatan 11, mungkin LMS-nya juga sama, terkait modul-modulnya juga masih sama. Ini bisa menjadi pengetahuan awal untuk kita semua. Dan saya di sini juga masih belajar, Bapak Ibu, jadi di sini tidak menggurui atau apa yang sudah saya terima. Apa yang sudah saya serap akan saya bagikan kepada teman-teman di sini. Di sini ternyata juga ada Pak Danang. Pak Danang ini adalah ini adalah aksi nyata di modul 1.4. Jadi akhir dari modul 1, di mana modul itu nanti terbagi menjadi beberapa sub. Nah, di modul 1 itu ada 4. Yang pertama adalah filosofis pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua adalah nilai dan peran dari guru penggerak. Yang ketiga 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Dan modul 1.4 itu adalah budaya positif. Di mana di setiap modul-modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 itu akan mengulang-ulang alur merdeka. Jadi belajar di pendidikan guru penggerak itu alurnya alur merdeka. Yang pertama merdeka itu nanti
akan dibahas di dalam mungkin di pertama awal dari pendidikan nanti akan dibahas dan kita sama-sama akan mengerti. Tapi di sini hanya gambaran besarnya saja seperti itu. Dan di akhir setiap modul itu pasti ada aksi nyata. Aksi nyata ini melibatkan yang budaya positif ini memang melibatkan banyak pihak. Bisa diantaranya itu teman-teman ada yang menggunakan grup KKG, ada yang menggunakan grup intrasekolah, ada yang menggunakan luring dan juga ada daring. Namun pada intinya adalah tugasnya adalah mendesiminasikan atau memberikan informasi terkait budaya positif. Bapak Ibu nanti sedikit kita bahas, namun tidak menutup kemungkinan akan ditambahkan, teman-teman bisa menambahkan saran ataupun menambahkan hal-hal lain yang bisa kita diskusikan bersama. Sebelumnya saya sapa dulu ya, Bapak Kepala Sekolah, teman saya, rekan saya CKP Angkatan 10, Bapak Tri Joko Purnomo. Halo Bapak. Ya, beliau mungkin sedang sibuk, ini sedang nyambi. Tidak apa Bapak Ibu, nanti tapi dimohon untuk nanti kiranya lebih aktif. Maksudnya jika ada pertanyaan yang harus dijawab di kolom komentar, mohon Bapak Ibu juga mengetiknya di kolom komentar. Demikian ya Bapak Ibu. Ini adalah aksi nyata saya, modul 1.4, forum berbagi aksi nyata dengan judul Desiminasi Budaya Positif. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Perkenalkan sebelumnya, jika ada yang belum mengenal, perkenalkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri meskipun teman-teman mungkin juga sudah mengenal saya. Nama saya Intan Pariwara. Bisa dipanggil dengan Intan. Pendidikan saya yang terakhir adalah sarjana PGSD dari IKIP PGRI Madiun dan saya sekarang mengajar di kelas 4 di SDN Sumengko, Kecamatan Kodungan, Kabupaten Ngawi. Saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ngawi. Untuk susunan acara pada hari ini, susunan acara desiminasi budaya positif adalah pembukaan, kemudian kedua sesi guru berbagi, pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif, pengalaman dan pembelajaran yang didapat setelah menerapkan konsep, kemudian ada tanya jawab, kemudian refleksi dan penutup. Nah, pembukaan kita sudah dibuka oleh Bapak Purwanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SDN Sumengko, dan selanjutnya pada sesi ini adalah guru berbagi di mana saya mempresentasikan pemahaman terhadap konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Dan setelah itu ada sesi tanya jawab dan kita merefleksikannya bersama-sama dan diakhiri dengan penutup. Sebelumnya seperti biasa kita akan membacakan dulu kesepakatan kita di ruang virtual ini, acara ini. Kesepakatan desiminasi budaya positif. Mohon untuk Ibu Ria. Halo Ibu Ria. Mohon Ibu Ria untuk berkenan membacakan kesepakatan desiminasi budaya positif pada hari ini. Ya. Ya. Bagaimana Bintan? Ya, sudah masuk Bu. Silakan minta tolong untuk dibacakan kesepakatan desiminasi budaya positif. Kesepakatan desiminasi budaya positif. 1. Menyalakan kamera selama acara berlangsung. 2. Mematikan mikrofon saat penyampaian materi. 3. Mengangkat tangan sebelum berbicara. 4. Tepat waktu. Dan 5. Aktif dalam kegiatan. Terima kasih.
Terima kasih Bu Ria sudah membacakan kesempatan di sini di ruang virtual ini. Sama-sama. Namun dari kesepakatan ini adakah yang bisa kita ubah, Bapak Ibu? Gimana? Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Ibu Ayi Sayekti. Beliau adalah guru SMKN Karangjati, ya Ibu. Halo Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Mbak Intan, baik, sehat. Alhamdulillah. Teman-teman di SD Sumengko, salam kenal. Ya. Iya Ibu, ini selain dari SDN Sumengko juga rekan-rekan saya ini angkatan 11 Ibu ini. Ya, biar nanti ada sedikit gambaran antar tugasnya nanti juga kan seperti ini Bu. Jadi saya itu mengundangnya itu biar teman-teman juga nanti ada gambaran gimana tugas di aksi nyata nanti juga sama ya Bu, nanti kiranya itu juga akan melakukan tugas yang seperti ini. Dari ini di SDN Kecamatan Kwadungan Bu ini berbagai SD nih di Kecamatan Kwadungan. Ada Bu Penny SDN Kwadungan, halo Bu Penny, ada Bu Rina SDN Purwosari, ini CGP Angkatan 11 juga, Bu Evi, Ibu Ayang, Ibu Rian, ini dari SDN Sumengko, Pak Danang, Pak Antonius Danang ini Angkatan 10, CGP Angkatan 8 ya Pak Danang, ini sudah lolos, ini Alhamdulillah. Dan ada Bu Rizda, ada Pak, siapa lagi ini? Bu Musrifah dari Waruk Kalong 2, Bu Siti Rahayu dari Purwosari 1, dan juga ada Pak Tri ini, Bapak Kepala Sekolah juga Angkatan 10, CGP Angkatan 10. Selanjutnya adalah sebelum kita masuk di materi inti, itu kita harus tenangkan dulu hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur, dan welas asih. Bapak Ibu, mohon disimak pertanyaan pemantik pada kali ini. Sesi ini adalah dimohon untuk menjawab pertanyaan pemantik ini di kolom komentar. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak? Mohon ditulis di kolom komentar. Ada Bu Evi sudah menuliskan hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Bu Rina tidak setuju. Bu Evi tidak bisa, Bu Rina tidak setuju. Dari dua jawaban itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tidak setuju. Oke. Untuk selanjutnya nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Gimana nih Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Bu Evi setuju, Bu Rina setuju, Bu Musrifah tidak setuju, Ibu Ayi setuju, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan nomor 3, ya Bapak Ibu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, penghargaan, bisa penghargaan berupa apresiasi, berupa barang, dan berupa benda, atau hanya penghargaan berupa kata-kata kalimat pujian.
Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bu Rina tidak setuju. Bu Evi juga tidak setuju. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Dari pertanyaan pemantik ini akan kita ketahui jawabannya di akhir pada sesi ini. Ya, ini adalah pertanyaan pemantik. Apa kira-kira garis besar apa nanti yang kita akan dapatkan untuk menjawab pertanyaan ini di akhir? Jawabannya kira-kira apa? Selanjutnya, nah, konsep yang akan dibahas di modul 1.4 itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 posisi kontrol dan juga ada segitiga restitusi. Nah, kita langsung masuk pada apa sebenarnya makna dari disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Seringkali kita mendengar kata disiplin itu selalu identik dengan hukuman, dengan peraturan, tata tertib, dan kepatuhan. Seperti itu kiranya ya Bapak Ibu. Tapi pada sepengetahuan saya setelah mempelajari modul 1.4 ini, disiplin itu adalah kontrol diri seseorang untuk melakukan sesuatu atas kehendaknya diri sendiri, atas kehendak diri sendiri. Jadi disiplin itu berasal dari dalam diri kita masing-masing, bukan dari kontrol orang lain. Selanjutnya, kita bahas juga nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini adalah disampaikan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada bukunya di tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi motivasi itu terdiri dari dua motivasi, Bapak Ibu, ada intrinsik dan ekstrinsik. Yang membuat nanti kita bahas perbedaannya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini adalah tokohnya juga dari teori kontrol dan motivasi, Diana Gossen, yang pada bukunya 1998. Nilai-nilai kebajikan apa yang sebenarnya kita yakini pada saat ini, pada pendidikan kita saat ini, yaitu nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Perlu diketahui, Bapak Ibu, sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak. Hanya kita saja yang memilih manakah kira-kira yang sesuai dengan kita. Ada di setiap organisasi itu mempunyai nilai kebajikan yang sendiri. Namun dari beberapa nanti akan ada itu disebutkan beberapa organisasi tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, dari situ kita disuruh menelaah manakah nilai-nilai yang sangat sesuai dengan kita. Dan dipilihlah nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan pendidikan kita pada saat ini adalah profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Bapak Ibu, paradigma itu adalah cara pandang. Nah, di sini di modul 1.4 ini akan mengubah diharapkan akan bisa mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru terkait dengan teori kontrol atau teori pilihan. Di mana ada ilusi atau seolah-olah guru itu bisa mengontrol muridnya. Seolah-olah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seolah-olah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan seolah-olah ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi paradigma lama itu seolah-olah guru dapat mengontrol murid. Di mana kalau misalkan guru ingin murid itu bagaimana, ya artinya merasa bahwa gurunya bisa mengontrol murid. Itu adalah paradigma lama tentang teori kontrol. Namun, pada perubahan paradigma di stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan ini, kita akan cari tahu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol atas murid. Jadi, stimulus respon. Kalau di teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol atau teori pilihan ini hanya Anda atau diri kita masing-masing yang mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tidak dengan teori kontrol. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, itu kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada stimulus respon, itu menganggap bahwa model berpikir menang dan kalah, namun pada teori kontrol pilihan, model berpikir menang-menang. Nah, ini tadi penjabaran dari ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kadang-kadang orang dewasa percaya mereka memiliki tanggung jawab membuat murid-murid berbuat sesuatu. Tapi apapun yang telah diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Dan orang dewasa akan menyadari tidak efektif untuk jangka panjangnya. Ketika kita melakukan sesuatu kepada murid itu dengan paksaan, dengan tidak secara dari diri murid itu, maka itu jangka waktunya akan tidak berjangka waktu yang lama. Artinya begini, jadi misalkan kita sudah tidak memaksa murid itu, maka kehilangan kesadaran untuk melakukan sesuatu tersebut. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Jadi kita sebagai guru kadang-kadang melakukan bagaimana murid kita melakukan kesalahan, kemudian kita menghakiminya dengan kamu itu memang salah. Jadi murid merasa bersalah dan itu menjadikan murid merasa gagal. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu itu disebut mengontrol murid dalam jangka waktu tertentu dan tidak mungkin kalau belum menyadarinya, kalau muridnya belum sadar dan itu bujukan itu akan hilang. Jadi tidak berlangsung lama. Ada hal menarik yang saya dapatkan pada modul 1.4 ini. Jadi terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif itu menggantikan hukuman dengan kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Kemudian memberikan siswa tanggung jawab dan kebebasan membuat keputusan. Terus kemudian terkait teori kontrol. Teori kontrol ini dikembangkan oleh William Glasser, menekankan perilaku manusia dikendalikan oleh kebutuhan dasar. Jadi manusia itu disebutkan
di teori kontrolnya William Glasser ini mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, ada kesenangan, kebebasan, kekuasaan, kemudian kasih sayang. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada hal menarik tentang hukuman atau penghargaan, bahwa di sini disebutkan bahwa di pertanyaan pemantik tadi, apakah hukuman tadi sudah setuju? Ternyata Bapak Ibu bahwa hukuman dan penghargaan ini memiliki efek jangka pendek. Jika digunakan secara berlebih dapat mengurangi motivasi intrinsik, hanya menekan negatif saja. Artinya begini, ketika kita mengetahui ada anak bersalah, ada melakukan pelanggaran, kemudian kita menghukumnya. Nah, itu nanti atau sebaliknya, anak melakukan sebuah tindakan positif dan kita mengapresiasinya, bisa melakukan dengan hadiah, bisa melakukan pujian. Nah, itu penghargaan atau hukuman itu hanya memiliki efek jangka pendek. Ketika penghargaan atau hukuman itu dihilangkan, bisa jadi perilaku mereka akan kembali seperti sedia kala. Jadi, menurut teori ini, hukuman dan penghargaan itu tidak memiliki efek jangka panjang. Nah, kemudian ada juga hal menarik tentang budaya positif, itu adalah posisi kontrol guru, di mana ada 5 posisi kontrol yang sudah saya pelajari. Yang pertama adalah kalau di sini mengubah dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, menjadi posisi kontrol sebagai manajernya. Posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah penghukum. Kalau salah, anak berbuat salah, dihukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Tidak dihukum, tetapi di anak itu dibuat akan dia tuh melakukan kesalahan yang benar-benar bersalah, sehingga sampai anak itu merasa dirinya itu gagal. Itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian tingkatan yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru sebagai teman, di mana guru itu memposisikan dirinya sebagai teman dengan kata-kata seperti ini. Bapak di sini hanya ingin membantu, tidak ingin menghukum atau mengetahui siapa yang salah. Atau Ibu di sini hanya bertanya sebenarnya apa yang terjadi atau bla bla bla, masalah apa yang mereka alami. Kita tempatkan di situ kita sebagai teman. Tidak, jadi mereka akan merasa kita itu mitra atau kita itu memberikan sebagai statusnya rata sebagai teman, jadi mereka bebas mengeluarkan pendapatnya, itu posisi sebagai teman. Kemudian lebih tinggi lagi posisinya sebagai pemantau. Selain sebagai teman tadi, kita juga mantau pergerakannya siswa tersebut setelah bermasalah, itu bagaimana kita pantau terus. Nah, itu sebagai pemantau. Nah, di posisi kontrol guru yang ditekankan ini yang menarik bagi saya adalah sebagai manajer, di mana dia akan melakukan posisi kontrol guru sebagai manajer ini akan melakukan step by step, di mana ada 3 tahap yang terdapat di dalam segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama, ketika mendapati seseorang atau peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan, kita melakukan sisi pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu, saya melaksanakan skenario di mana saya menerapkan segitiga restitusi tersebut, di mana pertama yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu membuat anak yang ketika itu dia takut akan dimarahi, takut akan dihukum, dan kita stabilkan dulu. Tenang, kamu di sini, kita cari solusinya bersama-sama di sini bersama dengan Ibu Guru. Misalkan tanya begini, benarkah kamu tadi bla 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 bla, apakah benar kamu seperti ini bla bla bla, kenapa kamu seperti ini? Kan nanti kita akan mengetahui alasan dibalik tindakan dari siswa kita tadi, kenapa bisa melakukan kesalahan. Contoh, di sini kasusnya adalah anak ini bertengkar di dalam kelas, ya, berdua ini bertengkar di dalam kelas. Kemudian
alasan mereka bertengkar adalah ini bukunya salah satu temannya ini disobek. Kemudian sebagai guru menstabilkan identitas, saya bertanya, kenapa kamu menyobek bukunya? Dan dia akan menjawab dengan jawabannya sendiri. Dia bilang gini, dia tidak mau meminjami saya pensil, Bu. Saya butuh pensil, saya tidak dipinjami, saya emosi saat itu sehingga bukunya saya sobek. Nah, ketika dia berkata seperti itu, tidak lantas kita menghukumnya, kamu salah begini, tidak. Ketika menstabilkan identitas itu, seorang guru harus oke. Bu Intan juga pasti jengkel kalau pinjam pensil itu tidak dipinjami, padahal kita butuh dan itu pensilnya ada. Kan kita jengkel kalau tidak dipinjami teman kita, kan begitu ya. Nah, Bu Intan pasti juga merasa sama kayak seperti kamu, tindakannya juga akan sama, marah, kecewa, dan sebagainya. Itu adalah posisi contoh-contoh kalimat yang menstabilkan identitas murid tersebut. Sehingga murid itu tidak menjadi pribadi yang gagal. Kita naikkan dulu. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tapi, jadi kata-katanya begini kira-kira Bapak Ibu. Tapi tindakan kamu dengan menyobek buku teman kamu itu, apakah kamu itu sudah merasa tindakanmu itu sudah betul? Apakah tindakanmu itu mempunyai efek yang buruk? Apakah ini akan menimbulkan masalah yang lain? Coba kamu jawab. Nah, itu adalah sesuatu kalimat yang di tahap segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Jadi tadi setelah distabilkan identitasnya, kita angkat anaknya itu, kemudian kita berikan wawasan bahwa tindakannya itu, tapi itu dijawab oleh siswanya sendiri. Kita hanya bertanya dan itu akan dijawab. Apakah betul seperti itu adalah hal yang baik? Apakah tidak memberikan dampak yang buruk lagi? Nah, siswanya kemudian akan menjawab seperti ini. Ya Bu, saya emosi. Kalau saya tidak, mungkin kalau jika saya bersabar, mungkin saya tidak akan menyobek dan bukunya itu masih tetap utuh. Nah, itu adalah jawaban yang diharapkan di posisi pada saat validasi tindakan yang salah itu tersebut. Nah, setelah anak itu sudah menemukan tindakannya, menemukan jawaban dari tindakannya itu bahwa dia sudah tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan itu, nah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Lalu maksudnya menanyakan keyakinan, kemudian ada kamu tuh pengennya seperti apa? Pengennya seperti apa? Misalkan saya tuh pengennya dibantu Bu, saya tuh sebenarnya saya tuh pengennya dibantu. Nah itu keyakinan apa? Keyakinan apa di situ? Kalau ingin dibantu itu sebagai seorang teman itu ada keyakinan apa? Ada nilai apa di situ? Ada nilai tolong menolong. Nah, gitu masukkan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai kebajikan universalnya tadi kita masukkan di dalam kalimat-kalimat sehingga anak itu mampu meresapi, mampu memikirkan bahwa tindakannya itu seperti apa dan seharusnya seperti apa. Anak itu akan menjawab sendiri. Nah, itu adalah memunculkan motivasi intrinsik di dalam anak tersebut. Jadi, dibandingkan dengan menghukum ataupun memberikan sebuah hukuman itu tadi, dengan posisi kita sebagai seorang lebih mengena terhadap anak sehingga di kemudian hari anak itu tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi menumbuhkan keyakinan dan nilai-nilai universal tersebut di dalam diri seorang anak tersebut. Nah, itu saat ini juga adalah bagian dari tugas CGP di demonstrasi kontekstual nih Bapak Ibu. Nanti tugasnya banyak, mulai dari menjawab pertanyaan di LMS, kemudian membuat poster-poster, membuat aksi nyata, kemudian ini adalah aksi nyata yang real dengan ini di video sebenarnya Bapak Ibu, saya masukkan ke dalam YouTube. Ini video, membuat skenario, membuat skenario tentang bagaimana posisi guru jika dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, kemudian memposisikan dirinya sebagai manajer. Gitu ya Bapak Ibu.
Oke, Bapak Ibu, ada yang masuk lagi. Ini Bapak Ibu Siti Komaidah. Selamat datang Bu Siti. Selamat datang Bu Siti. Oh, ada Pak Yasin juga, Pak Yasin. Apa kabar Pak Yasin? Di mana ini, Pak? Semangat Bu Intan. Oh ya, semangat. Baik, lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini kita sudah di 10.05. Kita nanti presentasi saya akan berakhir pada 10:10. 5 menit lagi nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, ini kesimpulan saya terkait dengan apa yang sudah saya pelajari di modul 1.4. Kesimpulan saya adalah sebagai seorang guru, dan notabene ini saya adalah sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 10, saya akan mengintegrasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak, dan menerapkan disiplin positif, menggunakan motivasi perilaku yang seimbang, menyeimbangkan posisi kontrol, menerapkan segitiga restitusi, dan membentuk keyakinan kelas dan sekolah, menyelaraskannya dengan visi guru penggerak. Nah, ini analisis saya dan tantangan ke depan ini terkait dengan apa, wawasan apa yang sudah saya serap, ilmu apa yang sudah saya terima, dan bagaimana cara menerapkannya, tantangan apa yang akan saya hadapi. Kira-kira ini yang saya tulis, bagaimana kita dapat mengadaptasi prinsip-prinsip disiplin positif dalam lingkungan termasuk daerah-daerah dengan tantangan sosioekonomi yang berbeda. Nah ini, apakah pendekatan disiplin positif ini cocok untuk semua tingkatan usia anak, atau apakah ada penyesuaian yang perlu kita lakukan tergantung pada fase perkembangannya. Jadi kita kalau di sekolah dasar itu menstabilkan identitasnya anak ini lebih mudah daripada kita sudah di tingkat mungkin seperti Bu Ayi ini ya, di tingkat SMA pasti banyak pemikiran-pemikiran yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak Ibu, refleksi pribadi saya ini juga mohon untuk dituliskan, atau salah satu nanti bisa memberikan jawaban atas refleksi ini. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu setelah mempelajari atau setelah presentasi saya ini terkait budaya positif. Jadi ada hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu terkait dengan budaya positif ini? Bisakah saya menunjuk seseorang di sini untuk mengungkapkan hal baru apa yang diterima setelah menerima ilmu tentang budaya positif ini? Pak Yasin, mari Pak Yasin. Terima kasih Bu Intan atas pemaparannya yang luar biasa semangatnya. Sesuai jargon kita, apapun kondisinya kita harus tetap semangat agar bahagia. Dari refleksi tadi, kita akan mempelajari segitiga restitusi dan juga 5 posisi kontrol. Kita harus jujur sebenarnya Bapak Ibu, kita masih dalam 5 posisi kontrol itu juga kita masih posisi menghukum itu masih ada pada diri kita. Karena kadang ya namanya anak mempunyai karakter yang berbeda-beda, ada yang nakal, ada yang dinasihati langsung dia bisa merubah, ada yang dinasihati beberapa kali namun tetap nakal, itu yang namanya anak. Padahal menurut KHD hukuman itu bisa berbentuk verbal atau visual. Misalnya kita membentak, itu aja sudah termasuk hukuman. Nah, dari refleksi ini kita akan merubah, bagi saya merubah. Ternyata kata-kata yang keras itu ternyata juga berpengaruh terhadap pribadi anak. Nah, kalau enggak, yang paling enggak 5 posisi kontrol sebagai teman yang akan kita laksanakan. Jadi kita tidak langsung kepada posisi manajer. Ya, saling diskusi, ngobrol dengan anak. Kita memposisikan sebagai teman. Kalau kita sudah dekat, insya Allah anak akan kita mudah mengetahui sifatnya. Oh, karakternya seperti ini anak ini. Nah, itu ya. Jadi Bu Intan, jadi
menurut saya 5 posisi kontrol itu tidak langsung ke posisi manajer, kita bertahap. Bagi saya seperti itu. Terima kasih Bu Intan, itu refleksi saya. Iya, betul sekali Pak Yasin, bahwa kita itu sebenarnya ini berproses ya Bapak Ibu, dari yang dulunya itu memang dari dulu saya itu sekolah itu kalau salah ya dihukum, gitu, leres gitu. Ngaten mboten? Siap. Maksudnya Oke. kalau saya itu sebagai murid salah, pasti saya dihukum. Waktu saya kemarin nggak ngerti, dulu di SD saya tuh ingat, saya nggak ngerjakan PR, saya tuh dihukum keluar. Dulu itu lebih keras Bapak Ibu. Tapi pada saat ini memang zaman sudah berubah ya Pak Yasin ya. Jadi kita harus mengikuti perubahan zaman. Anak-anak tidak bisa kita hukum. Kadang kalau kita keras terhadap anak, anaknya kan juga sama-sama keras, akhirnya berbenturan, jadi tidak menemukan solusi. Jadi kadang-kadang kita itu harus sebagai teman, kadang-kadang sebagai pemantau saja, atau kita sebagai posisi paling tinggi. Posisi paling tinggi di posisi kontrol guru itu adalah manajer. Betul Pak Yasin, saya itu juga merasa masih berproses dan masih perlu belajar bagaimana menempatkan diri saya sebagai seorang guru itu sebagai posisi manajer, menekankan keyakinan kepada anak. Tentu saja itu tidak sekali dua kali, pasti berkali-kali seperti itu. Kalau berdasarkan pengalaman saya, itu tadi sebenarnya hanya skenario tugas gitu. Tugasnya membuat skenario sehingga saya mampu memahami apa sebenarnya makna dari posisi kontrol sebagai manajer. Itu. Halo Pak Danang, ini CGB angkatan 8 Pak Danang, mohon suaranya Pak Danang mana ini? Oke, siap. Nggih, Pak Danang mohon ada tambahan, monggo Pak. Mas Danang, apa kabar? Halo Pak Yasin, lama tak jumpa. Ini kawan Oh, lama. kenal kawan lama ya. Nggih. Ya. Ya Pak, mohon ini dibantu, maksudnya Ya, terkait Pak Danang. refleksi. Paradigmanya Pak Danang setelah menjalani pendidikan guru penggerak, boleh tuh diceritakan di sini juga enggak apa-apa Pak. Oh ya, terima kasih Bu Intan atas waktunya. Terdengar ya suara saya? Nggih, terdengar. Maaf ini di kelas ini. Nggih. Ya, jadi memang benar tadi yang disampaikan oleh Bu Intan sama Pak Yasin, kita itu sebagai seorang pendidik memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi kita dalam situasi ataupun dalam ada persoalan anak-anak itu kan kompleks sekali, dan pada saat ini kita menghukum itu sudah bukan zamannya lagi, karena itu tidak memberikan solusi yang terbaik, tetapi bagaimana kita dapat memperbaiki hal yang kurang baik itu menjadi lebih baik lagi. Mungkin tadi juga disampaikan dengan melakukan segitiga restitusi yang melalui posisi kontrol guru tadi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Memang dalam pendidikan kita itu sudah sangat bagus sekali, karena filosofi Bapak Ki Hajar Dewantoro mendidik anak sesuai dengan kodrat alam, sesuai dengan kodrat zaman, itu memang harus kita benar-benar harus kita laksanakan di dalam pembelajaran kita di sekolah. Begitu saja Bu Intan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Danang. Memang ya kalau dibilang berat ya berat, kalau ya kita jalankan dengan ikhlas ya nanti akan ringan ya Pak Danang. Ini memang ini ada yang masuk sebentar. Sebagai guru di pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu memang banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Maksudnya dari bagaimana pengalaman saya di sebelumnya sebagai murid dan saya rasakan setelah menjadi guru itu ada perbedaannya. Nah, di sini kita tuh belajar di pendidikan guru penggerak ini mungkin diberikan wawasan-wawasan bagaimana pendidikan itu sesuai dengan filosofisnya Ki Hajar Dewantoro. Nah, saya ingat itu adalah guru itu diibaratkan sebagai petani. Bapak Ibu ya, guru itu petani, guru itu tidak bisa mengubah anak
misalkan dia tuh maksudnya bukan mengubah sih. Artinya para petani itu kan kalau kita menanam, Pak Tani itu kalau menanamnya padi, pasti kan yang dipanen juga akan padi. Tidak mungkin menanam padi yang dipanen adalah kita panennya jagung gitu. Itu sebagai pendidik adalah itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai pendidik? Ya kita kalau diibaratkan sebagai petani itu, ya petani bisanya hanya memberikan pupuk, memberikan air yang cukup untuk pertumbuhan padi itu di sawah, sehingga nanti padinya tumbuh dengan subur, lebat, seperti itu. Itu diibaratkan sebagai petani. Begitupun kita juga sebagai pendidik hanya menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Begitu. Terima kasih. Ada yang masuk lagi, Bapak Agus. Assalamualaikum, selamat datang Pak Agus. Monggo mengikuti langsung ya Pak Agus ya. Kemudian ada lagi yang mungkin bisa memberikan refleksinya. Pak Tri, mana Pak Tri? Pak Tri ditambah Pak. Halo. Masih ada pertemuan, maaf. Oh gitu. Oke, sebentar Bu Ayi. Pak Tri ini Bapak Kepala Sekolah sibuk sekali. Mbak Evi, Mbak Evi, mana Mbak Evi? Mbak Evi. Ayo Mbak Evi, sama-sama kita belajar, monggo ditambahi. Ya, terima kasih Bintan. Tadi sudah sangat jelas sekali bahwa hukuman itu memang tidak bisa membuat anak itu jera. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik sudah tidak zamannya lagi menghukum. Jadi kita harus lebih dekat dengan anak, walaupun mungkin hukumannya berupa hukuman positif ya Bintan. Jadi sebagai seorang pendidik itu kita itu memberikan bukan hukuman yaitu pendekatan. Jadi agar kita itu lebih mengenal anak, lebih dekat dengan anak. Jadi kita tahu karakter dan pribadinya. Terima kasih Bintan. Oh iya. Baik. Terima kasih Mbak Evi. Mbak Evi ini juga menerima modul yang sama dengan saya ya, karena Mbak Evi ini adalah angkatan CGP angkatan 10. Mungkin ini waktunya sudah menunjukkan 10:17 ya. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Karena tadi sudah silakan untuk pertanyaannya dimunculkan, boleh ditulis di kolom komentar atau langsung raise hand. Atau apa ini kesimpulan? Atau begini saja, karena tadi ada Pak Agus yang baru masuk. Pak Agus, ini tadi kan kita bahas tentang budaya positif. Budaya positif itu ada di modul 1.4. Nah, ini desiminasi ini merupakan tugas akhir dari modul 1. Pak Agus bisa mungkin memberikan pertanyaannya, bisa bertanya tentang apa, nanti bisa dijawab. Kalau saya tidak bisa jawab, dibantu teman-teman. Pak Agus, monggo bertanya. Budinya tinggi. Saya share lagi untuk materi yang di kemarin. Nah, ini ada sudah tampak ya Bapak Ibu.
Ini kita bedakan apa itu yang disebut dengan manakah yang termasuk hukuman atau manakah yang termasuk dengan konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat di buku kalimat, menulis kata saya tidak akan terlambat lagi di buku catatan karena dia atau siswanya itu terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman ataukah konsekuensi, Bapak Ibu? Halo. Hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu? Adalah konsekuensi. Jadi mencatat tidak akan terlambat lagi, ini adalah konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah hukuman. Nah, ini tidak menumbuhkan. Ini adalah hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini adalah hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan ini adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, tidak mengenakan. Oh, ini adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Karena ini pelajarannya PJOK, ini bukan hukuman, ini adalah konsekuensi. Beda kalau ini mengelilingi lapangan basket 2 kali, tetapi di pelajaran matematika, berarti ini adalah hukuman. Karena ini di pelajaran PJOK, dan PJOK itu termasuk materinya adalah lari, maka ini adalah konsekuensi. Kita cek di sini Bapak Ibu, nah ini. Nah, kita bedakan ya, manakah hukuman dan manakah konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tidak menyakitkan. Membuat anak sakit fisik itu dalam jangka waktu yang lama itu adalah hukuman. Membenci kedisiplinan, kemudian hukuman itu memaksa. Kemudian hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Hukuman adalah konsep diri yang buruk. Nah, hukuman itu identik dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini adalah konsekuensinya. Konsekuensi itu membuat anak untuk mematuhi peraturan, belajar untuk mematuhi peraturan, dan mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian ada menghargai apa itu disiplin. Tadi kita sudah bahas restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini. Restitusi itu memperbaiki hubungan dan tidak ada paksaan. Nah, Bapak Ibu, saya juga pernah melaksanakan membuat keyakinan di kelas, namun tidak saya masukkan di dalam presentasi saya. Nah, ini ada kesepakatan kelas. Kesepakatan dengan peraturan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau kesepakatan kelas itu dibuat bersama-sama dengan melibatkan siswa. Tetapi kalau peraturan itu sudah jadi, ya, tinggal dilaksanakan. Jadi sebaiknya kita itu membuat kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:24, artinya kita sudah melaksanakan sesi pada hari ini atau melakukan kegiatan diseminasi pada hari ini sudah 60 menit lebih. Jadi sudah sampai pada waktu penutupan. Untuk itu mohon untuk Bu Ria untuk menutup acara pada hari ini. Baik, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu, kita tutup pada acara hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah Agus Triyono raise hand. Oke, Pak Agus. Monggo Pak Agus, ada yang ditanyakan. Monggo. Ya, terima kasih Bu Intan. Dengar Bu? Dengar nggak ini? Dengar ya? Jelas suara? Ya, jelas-jelas Pak Agus. Seperti yang Ibu utarakan tadi, untuk kegiatan awal kita melakukan kesepakatan kelas. Kita harus melakukan kesepakatan kelas, bukan membuat peraturan. Ya. Kalau seumpama, ini kan kelas saya yang saya ampu kelas 4 ini murid semuanya laki-laki. Oh iya, laki-laki. Semuanya laki-laki, dan dari awal kita tuh punya kesepakatan. Maksud kesepakatan itu, contohnya kalau dapat nilai di bawah angka sekian, angka 7 atau angka 6 ya. Ya. Katanya kita push up atau mungkin sit up. Dan untuk anak-anak push up atau mungkin sit up. Dan menurut saya kalau untuk anak-anak laki-laki kelas 4, 5, 6 itu untuk kegiatan itu sudah tidak lagi membuat sakit atau mungkin happy malahan ya Pak. Happy. Sekaligus membuat badan mungkin lebih sehat mungkin kalau menurut saya, karena ya anak laki-laki lah. Tapi berdasarkan uraian Ibu tadi itu termasuk hukuman. Ya, karena hukuman. Tidak dilakukan di PJOK ya Pak. Tapi karena kita sudah melakukan kesepakatan awal, apakah itu juga bisa masuk di hukuman atau bahkan bisa masuk di konsekuensi? Karena kita sudah melakukan kesepakatan awal. Terima kasih, Bintan. Ya, terima kasih Pak Agus. Pertanyaannya tadi tentang pengalamannya di kelas. Kelasnya itu semuanya muridnya anak laki-laki semuanya. Iya, Pandawa 5. Muridnya semuanya laki-laki. Ada berapa Pak? Pandawa 5. Iya, 5. Muridnya 5. Pandawa 5. Iya, muridnya 5 laki-laki semua. Dan di awal itu sudah disepakati bahwa nanti ketika nilainya ada yang kurang dari 7, itu akan melakukan push up gitu nggih, Pak? Ya, push up. Saya semisal olahraga lah, semisal kegiatan olahraga. Kegiatan fisik nggih. Ya, kegiatan fisik. Fisik. Tidak, dan itu sudah pernah dilakukan dan anak-anak merasa maksudnya menerima karena itu sudah disepakati bersama di awal nggih, ngeten Pak Agus nggih. Ya, apakah itu termasuk kesepakatan kelas ataukah hukuman gitu? Yeah. Mungkin ada yang bisa menjawab, Pak Yasin. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan sinten Bu Intan? Pak Agus, ini Pak Agus. Pak Agus guru olahraga kelihatannya ini. Bukan Pak, guru kelas. Oh, guru kelas. Yeah. Nah, kalau melihat konsep KHD bahwasanya seorang guru harus menghamba kepada anak. Jadi segala bentuk hukuman dalam bentuk fisik atau verbal, meskipun itu menjadi sebuah kesepakatan, sebenarnya kesepakatan yang berupa hukuman fisik, anak menerima, tapi nanti itu kata KHD itu adalah sebuah keterpaksaan. Sebuah keterpaksaan. Dan nanti keterpaksaan itu akan menjadi pengaruh psikis bagi anak. Dan itu katanya, menurut saya konsep KHD, sesuatu yang hukuman karena keterpaksaan itu tidak akan membuat menjadi baik
namun hanya karena terpaksa dan ada indikasi nanti akan mengulang lagi sesuai kesalahan yang sama. Makanya ada 5 posisi kontrol. Yang paling tepat tadi adalah diskusi bagaimana agar anak-anak itu sadar bahwa itu salah. Kalau kamu tadi sadar enggak kalau itu salah? Ya Pak, kesalahannya di mana? Saya kurang belajar Pak. Berarti kalau kurang belajar kamu harus bagaimana untuk memperbarui kesalahanmu itu. Jadi nun sewu ini menurut saya apapun itu misalnya push up dan lain sebagainya itu kalau kita benturkan kepada konsep KHT tetap tidak masuk. Jadi harus menggali anak-anak itu satu kita sadarkan dulu bahwa itu salah dan anak-anak harus mencari solusi sendiri. Bukan kita yang mengarahkan, tapi yang pertama adalah solusinya agar anak-anak itu sadar terhadap kesalahannya. Kalau kamu berarti nilainya 5, apa langkah kamu selanjutnya? Kan seperti itu kalau sebagai teman saling diskusi. Terima kasih Bu Intan, itu menurut saya seperti itu. Enggak apa-apa Pak Yasin, bagus itu jawabannya. Begitu nggih Pak Agus, kira-kira seperti itu selama saya belajar itu juga begitu. Bagaimana ini membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Padahal hukuman itu kadang-kadang kalau disebutkan di situ menyakiti. Padahal anak disuruh push up itu enggak menyakiti, dia senang saja. Tapi itu ke belakangnya, artinya apa efek yang diperoleh dari push up itu tadi. Ketika anak menikmati hukuman itu kan malah jadi repot kita. Anak menikmati hukuman, jadi dia tidak akan merasa bersalah. Artinya enteng-enteng saja gitu. Nah, kalau di segitiga restitusi atau di konsekuensi itu artinya bahwa hal yang diperbuat itu harus memberikan efek di mana itu dapat memperbaiki kesalahannya di awal tadi. Tadi kesalahannya adalah nilainya kurang. Artinya bagaimana cara memperbaiki nilai yang kurang itu tadi? Apakah dengan push up atau apakah dengan apa? Tentunya itu bisa dilaksanakan dengan belajar lagi. Seperti itu nggih Pak Agus menurut kami. Halo Pak Tri, monggo ditambahkan apa? Terima kasih. Nggih, Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Tri, sudahkah? Menambah saja Ibu nggih. Nggih, monggo Pak Tri. Halo. Untuk Pak. Ya. Din. Nggih. Dengar Bu nggih? Nggih, pun. Nggih, dengar. Halo. Halo, Pak. Dengar? Nggih, dengar. Dengar, Pak. Jadi di sini halo. Dengar nggih? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, tentu saja kita akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan, ya, pendidikan nasional. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Yasin tadi, sesuai dengan filosofi pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus dalam perkembangan potensi pada siswa, serta untuk mewujudkan sekolah yang nyaman dan berpihak pada siswa. Dan tentu saja Bapak Ibu nggih, jadi seorang guru seperti yang sudah dimiliki misalnya Bu Intan gitu. Nggih. Putus-putus, Pak. Jadi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, interaktif. Dan mungkin hanya itu dan menambah sedikit saja. Ya. Antara semua anggota sekolah keyakinan sekolah itu harus disepakati dan juga harus dijalankan bersama untuk mendorong apa? Terwujudnya budaya positif. Iya, Pak Yasin putus-putus, Pak. Oh, Pak Yasin. Pak Joko. Iya. Saja mungkin tambah.
dari saya. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikian kiranya ada manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Semoga dapat memberikan pencerahan entah Bu, sedikit. Ya. Sudah, Pak? Halo. Ya, sudah, Pak. Putus-putus, Ji. Iya, putus-putus. Terima kasih Pak Tri, terima kasih Pak Yasin, terima kasih Ibu Ayi, terima kasih Pak Agus, Bu Rizda, Bu Ria, Bu Ayang, Bu Rina, Bu Penny, dan teman-teman yang lainnya yang bisa mengaktifkan videonya, mohon untuk diaktifkan karena akan saya ambil gambarnya. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto terlebih dahulu. Bu Musrifah, matur suwun ilmunya. Sama-sama Ibu, saya matur suwun juga sudah meluangkan waktunya di sini. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Karena acara ini sudah selesai dan saya ucapkan terima kasih juga kepada semuanya, maka dari hitungan sampai 3 nanti kita sama-sama live ya Bapak Ibu, kita sama-sama tombol live. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Bu.